Karena pangsa pasar Indonesia itu lebih suka pada penampilan, bukan pada mesin. Dulu pada mesin, tetapi sekarang itu kan motor di Indonesia itu dijual biasanya setelah 5 tahun digunakan gitu, karena muncul produk baru, kemudian apa gitu. Jadi si motor-motor itu biasanya nggak bertahan lama. Karena itu maka tidak pangsa pasar di Indonesia itu tidak lagi membutuhkan motor yang bandel, tidak lagi dibutuhkan motor dengan material yang bagus. Suzuki itu kan materialnya bagus, catnya aja bagus gitu, tapi bentuknya aneh. Nah, itu nggak sesuai dengan pangsa pasar Indonesia yang pengennya 5 tahun, 10 tahun sekali itu motor tuh ganti gitu. Dan karena itu nggak butuh yang awet-awet, nggak butuh yang apa. Motor di Indonesia itu butuh yang keren-keren gitu. Setidaknya itu pangsa pasar pikiran orang Indonesia, bukan soal benar dan salah. Karena di dunia pemasaran yang paling benar tentu saja adalah konsumen gitu. Nah, konsumen Indonesia itu kayak gitu, makanya Indonesia itu jadi nggak cocok sama Suzuki. Semakin kesini tuh Suzuki itu semakin tergerus, akhirnya dealer-dealernya banyak yang jadi tukang dagang sayur gitu. Dan sales-salesnya banyak yang dipecat, terus pindah haluan jadi ke Honda, jadi ke Yamaha dan sebagainya. Mungkin ada di antara baraya yang menjadi seperti itu. Ya, itu adalah salah satu ya, strategi Yang lagi viral sekarang ini terkait rangka Honda patah. Nah, ini katanya menggunakan rangka ESAF. Ada di motor merek Genio, Vario, Honda Beat, juga Scoopy. Nah, teman-teman, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, di mana pasal 7 menyatakan kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan ganti rugi ketika ada produk dia dirugikan akibat produk yang digunakan oleh konsumen. Maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Nah, dalam kasus yang viral ini, apakah ini kasuistis, kejadiannya cuma 1, 2, sehingga tidak menggambarkan keseluruhan. Nah, malah jangan-jangan ini adalah cacat produksi. Artinya memang ini gagal, produknya bermasalah dari pabriknya sana. Saya melihat karena ini viral bukan 1-2 kasus, ada beberapa kasus, maka pemerintah harus turun tangan melakukan investigasi. Satu, betul-betul apakah ini dari pabriknya rangkanya memang bermasalah, rangka tidak berkualitas, itu satu. Yang kedua, pemerintah harus menekan kepada pihak Honda supaya semua motor, baik itu Beat, Honda Beat, Vario, Genio, Scoopy yang memang menggunakan rangka ESAF, semua harus ditarik. Ini sebuah konsekuensi ketika memang sebuah perusahaan melakukan kesalahan dengan produk yang cacat atau cacat produksi. Bukankah kasus-kasus mobil misalnya juga pernah terjadi seperti itu, ketika ada produk yang bermasalah, maka semua itu akan ditarik. Artinya apa? Kalau ini dipaksakan, kita khawatir orang lagi pakai motor tiba-tiba di jalan, tahu-tahu patah, ditabrak oleh mobil dari belakang, apa itu truk, atau jangan-jangan mobil trailer, maka nyawa konsumen pengguna motor ini kan sangat berbahaya. Saya menghimbau kepada kalian-kalian yang menjadi korban motormu tiba-tiba patah, hubungi kami untuk kita perjuangkan supaya kamu mendapatkan ganti rugi dari pihak produsen. Dan tidak hanya itu, ketika kamu misalnya 1 bulan motormu tidak bisa dipakai, ya harus dihitung setiap harinya berapa konsumen yang harus mendapatkan ganti kerugian dari pihak Honda. Nil, ini Beat tahun berapa, Nil? 2022, kondisi perencanaan lumpur. Lumpur, guys. Karena penasaran nih, nengok rangka ESAF nih. Intip lalu ya kan? Robek lalu sedikit nih. Yang katanya karat-karatannya. Ya. Ini udah bukan silikat, guys. Ini karat, guys, di sini kan. Tuh. Nih, jelas nih karat di sini kan. Ini udah bukan silikat. Kalau silikat di penyambung las kan. Jadi kalau silikat warnanya agak keemasan gitu kan. Ada yang komen nih, itu silikat, Bang. Silikat juga beresiko, kata si abangnya. Wow, tuh. Honda Beat 2022, guys. Punya si abang, dia penasaran, dia lihat nih. Ini jelas karat sih. Ya kalau dengan kondisi jalan lumpur ya maklum lah, ini nggak keropos. Ada sedikit aja kayak bekas-bekas jejak air di besi.
Jalan lumpur maklum ya kan. Tuh, jadi seperti ini, konsumen punya rangka ESAF, jadi harus dibuka bodinya, harus semprot-semprot sendiri untuk menjaga rangka yang katanya merawat rangka itu seperti ini. Semprot anti karat, bawah-bawahnya dikuas ya, seperti ini di akun TikToknya Elio Nathan ya. Tuh, dia semprot-semprot sendiri. Padahal dulu kalau kita beli sepeda motor gitu ya, kita tidak mengkhawatirkan rangka ya. Yang pertama kita lihat adalah, pertama memang benar bodi, kedua baru mesin. Ini mesinnya bandel atau enggak gitu kan. Sama adalah desainnya, baru mesinnya. Rangka kita nggak pikiri, tapi sekarang beli sepeda motor Honda ya, kalau ESAF kayaknya harus diperhatikan rangka-rangkanya dan harus dirawat gitu ya. Masa iya sebulan sekali kita harus bukain bodi motor, harus dicat atau harus dibersih-bersihkan gitu kan. Kan kerjaannya bukan hanya untuk merawat rangka. Tuh, kayak abang ini tuh. Yang merawat motornya biar tidak berkarat. Padahal ini adalah tugas dari pabrik gitu kan, memastikan sepeda motor sampai ke tangan konsumen dengan keadaan aman, nyaman, dan bebas karat. Tapi konsumen malah disuruh ngecat anti karat. Ya, itulah tadi dari Guru Gembul menurut pendapatnya guys. Ya, dimana kalau kita sekarang lebih memperdulikan penampilan, lebih memperdulikan bagaimana modif, bagaimana bentuk dari sepeda motor yang akan kita ambil tanpa memperhatikan ke dalam-dalamnya, termasuk rangka, termasuk mesin ya. Tapi di zaman dulu memang benar kata Guru Gembul gitu, di mana orang pertama kali mungkin ayah kita mungkin atau kakek kita dulu ketika beli sepeda motor yang diperhatikan pertama kali adalah mesin, baru rangka, tapi dia tidak terlalu melihat dengan bodi-bodi motor dengan desain-desainnya. Tapi kekuatan rangka dan mesin adalah nomor satu. Bahkan nih mungkin ya zaman dulu nih, kalau kita ingat zaman-zaman dulu, orang-orang tua kita yang baru beli sepeda motor atau apa itu kadang rangkanya yang sudah bagus pun, tapi dia cat sendiri dengan anti cat, anti karat katanya biar nggak berkarat. Padahal dari pabrik turun ke dealer itu di motor-motor zaman dulu sudah sangat bagus ya. Mobil zaman-zaman dulu tuh yang keluar atau sepeda motor bahkan dia bawah-bawahnya itu yang rawan karat gitu kan, dia kuas sendiri biar anti karat padahal sudah bagus. Sepertinya benar apa yang dibilang oleh Guru Gembul ini guys. Yang setuju komen di bawah gitu ya. Suzuki memang motornya kuat, harus diakui. Karena aku dulu juga pernah Suzuki Shogun guys, pernah pakai Suzuki Shogun dan itu benar-benar kuat. Tapi kalah sama desainnya guys. Memang Suzuki desainnya yang bisa dibilang kurang bisa menarik perhatian di Indonesia. Kalahnya di situ, benar kata Guru Gembul. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Setelah tadi dari Guru Gembul dan ada salah satu dari Cak Soleh ya. Kalau nggak salah dia ini adalah salah satu untuk menjadi anggota DPR sih. Dia memberikan pendapatnya tentang Honda yang harus recall. Dan kata pendapat Guru Gembul, Indonesia memang rata-rata itu lebih mementingkan desain ketimbang kualitas. Dan itu adalah kenyataannya. Dan kata Cak Sulu, harusnya Honda itu recall karena ini bisa membahayakan oleh penggunanya. Setelah nanti investigasi seperti apa, Honda harus recall kepada rangka-rangka yang memang harus rusak, patah, dan keropos. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is